Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 12 IPS. Kali ini kita akan mempelajari soal-soal latihan ya untuk pelajaran sejarah minat kita. Ya, dalam rangka kita mempersiapkan kegiatan penilaian akhir semester di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 ini untuk mata pelajaran kita. Nah, kita lihat di sini beberapa soal yang Pak Tiar buat ya, itu nanti akan mencakup seluruh kompetensi dasar atau KD pada materi yang sudah kita pernah pelajari dari awal semester sampai dengan akhir semester. Nah, di sini untuk sejarah minat kita akan membahas tentang bagaimana yang namanya adalah bab satunya itu tentang peran luar negeri ya dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, peran luar negeri dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia di buku pelajaran kamu nanti akan memuat tentang ya masa-masa saat Jepang akhir-akhir berkuasa di Indonesia, termasuk nanti waktu Indonesia ya mendapatkan kemerdekaan dengan cara berjuang dengan gigih ya ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, setelah itu kondisi Jepang sudah mulai porak-poranda, sudah mulai kacau, sehingga nanti Indonesia mengambil kesempatan emas itu dengan cara memproklamirkan dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, dan tidak hanya sampai di situ. Intinya bab 1 itu adalah Republik Indonesia butuh yang namanya pengakuan kedaulatan dari negara lain. Tentu saja pengakuan kedaulatan ini penting agar Indonesia bisa melakukan kegiatan politik bebas aktifnya untuk bergaul dengan semua negara tanpa terkecuali, tentu sesuai dengan visi misi dan tujuan bangsa Indonesia yang berada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini sangat penting mengingat bahwa ya kemerdekaan sebuah negara tentu harus didukung oleh negara lain, walaupun sebenarnya tidak apa-apa tidak ada dukungan asal tidak terjadi kontak fisik atau kontak senjata yang kemudian dapat mengganggu kelancaran kenegaraan tersebut ya dalam hal operasionalnya setelah dia merdeka. Nah, namun di sini kita perlu perhatikan ada dua unsur yang kita harus tahu untuk berkembangnya sebuah negara, apalagi pada awal-awal kemerdekaannya. Nah, itu yang pertama adalah unsur konstitutif ya. Unsur konstitutif ini adalah unsur yang mutlak ada, yang harus ada pada setiap negara ya untuk menjalankan roda pemerintahannya. Ya, berarti harus ada pemerintahan yang berdaulat tentu saja ya. Terus ada rakyat ya kan, dan ada wilayah. Nah, tiga ini merupakan unsur konstitutif atau unsur yang penting atau mutlak ada yang harus ada dalam kegiatan pendirian sebuah negara. Ya kan, yang pertama adalah wilayah gitu kan. Ya, artinya tidak mungkin mendirikan sebuah negara kalau kita tidak memiliki wilayah. Nah, wilayah Republik Indonesia itu adalah wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Itu adalah merupakan suatu bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Artinya memang secara kewilayahan kita sudah punya ya teman-teman, kita sudah punya wilayah yang memang sampai detik ini alhamdulillah ya masih kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang pertama tentang yang namanya wilayah ya. Artinya sekali lagi sebuah negara tidak mungkin tidak punya wilayah. Yang kedua, harus punya penduduk, harus punya warga. Nah, kita sudah punya ini, bahkan jumlahnya cukup fantastis, 260 jutaan hingga saat ini gitu ya. Jadi warga negara kita ya itu adalah yang terbesar kelima di Indonesia ya, keempat ya, Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia. Yang keempat ya Brazil, dan terakhir Pakistan. Itu 6 besar ya negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu punya potensi dari segi kependudukan yang cukup besar, apalagi generasi mudanya, apalagi kita nih sebagai generasi muda bangsa Indonesia yang kemudian harus
ya menjadi generasi emas yang nanti akan mengharumkan nama bangsa di dunia internasional maupun di dalam negeri sendiri. Nah, jadi penduduk yang memang harus ada ya tentu sebagai komponen unsur konstitutif dari negara. Nah, yang berikutnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Nah, pemerintahan yang berdaulat. Nah, di sini memang penting kiranya untuk punya pemerintah gitu ya. Nah, ini punya pemerintah yang berdaulat, punya pemerintah yang memang resmi loh, ini adalah pemerintahan negara kami. Jadi memang itu harus ada. Nah, ini yang namanya unsur konstitutif ya, adik-adik semua, nanas sekalian. Nah, lalu ada yang namanya unsur deklaratif. Nah, unsur deklaratif ini adalah unsur yang memang ya tidak dibutuhkan. Artinya tidak dibutuhkan, benar-benar nggak dibutuhkan, nggak mungkin. Artinya unsur deklaratif ini unsur yang memang tidak harus ada dalam sebuah pendirian negara. Itu ya, artinya memang tergantung sih urusan negara luar mau mengakui Indonesia atau tidak. Yang penting kita tidak diganggu gugat secara militer, ekonomi maupun politik. Tapi kalau memang ada negara yang mengakui kita karena kesamaan tertentu, misalkan karena kesamaan penduduk beragama Islamnya yang terbanyak, ya mungkin ada Mesir, ya kan, ada Lebanon, dan ada lagi negara yang mengakui kita karena kesamaan dimensi politik, misalkan Australia terkait dengan partai buruhnya yang dulu kita saling mendukung dalam rangka perjuangan ya mensejahterakan pekerja ya, baik di Australia maupun di Indonesia. Nah, itu juga ada yang mengakui seperti itu karena ada kesamaan politik misalkan atau kesamaan gerakan. Jadi nanti unsur deklaratif negara ini memang boleh ada boleh tidak, tapi bagi bangsa Indonesia ya yang berhubungan baik dengan negara-negara lain, yang berhubungan baik dengan negara-negara luar, tentunya punya hubungan yang cukup oke, sehingga banyak negara yang kemudian mengakui Republik Indonesia untuk senantiasa merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia hingga saat ini. Tentunya kita masih eksis, terlepas dari banyak mungkin ada negara-negara yang tidak suka dengan kemajuan Republik Indonesia. Biarkan saja, kita tetap maju untuk terus melangkah ke depan supaya negeri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu ya. Nah, ini unsur deklaratif, dan nanti materi yang pernah sudah Pak Tiar berikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya itu adalah video tentang bagaimana ada daftar negara yang memang di sini daftar negara ini adalah yang negara-negara awal mengakui kemerdekaan daripada Republik Indonesia, dan gitu ya. Jadi banyak sekali, ada Mesir, ada Lebanon gitu kan ya, ada Suriah ya, beberapa diantaranya memang negara Timur Tengah karena memang kesamaan daripada agama gitu ya, kesamaan daripada adanya penduduk Muslim. Itu tadi sudah Pak Tiar jelaskan. Ada negara-negara lain yang memang nanti dia mendukung kita, mendukung kedaulatan Republik Indonesia karena kesamaan dalam bentuk yang lain ya, kesamaan politik misalkan Australia, dan kesamaan-kesamaan yang lainnya. Nah, itu terus nanti juga inti daripada paket 1 atau bab 1 dari buku sekolah kita ya adalah tentang pengakuan kedaulatan tersebut. Nanti ini soal-soalnya banyak ya, kita akan membahas pada kesempatan video pembelajaran kali ini gitu ya, anak-anak sekalian. Nah, yang berikutnya ada lagi ya, nanti paket kedua atau bab kedua dari materi kita adalah tentang penerapan ragam teknologi dalam kemajuan Republik Indonesia. Nah, nanti di bab 2 ini soalnya sebenarnya nggak jauh beda dengan globalisasi dalam mata pelajaran sosiologi. Bagaimana penerapan teknologi tapi dalam konteks sejarah di Indonesia ataupun sejarah di dunia. Nah, intinya seperti itu tentang yang namanya penerapan teknologi ya dalam bab 2-nya. Ya, oke, jadi soal-soal yang bakal Pak Tiar keluarkan intinya akan banyak ke sana. Ya, akan banyak ke bab 1 dan ke bab 2. Nah, untuk itu kita rajin-rajin membaca buku teorinya yang dari sekolah, dan ini adalah soal-soal latihan untuk feedback kita pelaksanaan PAS mulai tanggal 29 November 2021. Nah,
adik-adik semua coba kita lihat di sini soal latihannya. Nomor 1 ya, untuk nomor 1 sudah jelas deh ya, Republik Indonesia merdeka tanggal berapa? Ini sudah jelas tanggal 17 Agustus 1945 ya. Artinya soal ini sangat mudah ya, tidak mungkin salah ya. Kalian menjawab. Nomor 2 ya, meskipun telah merdeka, Republik Indonesia perlu membuat dirinya harus eksis di kancah internasional. Itu betul. Nah, untuk itu negara butuh pengakuan atas apa? Nah, ini. Jadi, apakah pilihannya A, kedaulatan dari negara lain, luas wilayah, lebar wilayah, atau butuh pengakuan presiden dari negara-negara sahabat ya, atau butuh pengakuan ya dari menteri luar negeri negara-negara Eropa. Ya, tentu nomor 2 jawabannya sudah jelas, kalian bisa menjawab ya. Nomor 2 yang terkait tadi unsur deklaratif tentang pengakuan kedaulatan dari negara lain. Nah, ini jadi untuk sama-sama saling mengakui, dan Indonesia juga butuh pengakuan dari negara lain agar kehidupan kebangsaannya, khususnya untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, ini bisa terjadi dengan sebaik-baiknya. Nah, yang berikutnya ada lagi untuk terkait masa sebelum kemerdekaan ya, nomor 3, perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah seorang perwira Jepang yang kemudian dia sangat bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia, sehingga dia memperbolehkan rumahnya dipakai untuk kegiatan pelaksanaan perumusan tulisan teks proklamasi, dan dia adalah seorang laksamana yang bernama Tadashi Maeda ya. Oke, kalau Shinzo Abe Perdana Menteri Jepang terdahulu ya, FGUS adalah golongan pemuda yang kemudian berkontribusi menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ya. Nah, ini kalau Imamura adalah tokoh yang bersama dengan Belanda ya, itu melakukan penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang ya di Kalijati, Subang, tanggal 8 Maret ya 1942 itu. Nah, lalu Kaisar Hirohito adalah kaisar Jepang saat itu. Nomor 4, negara Indonesia pernah ya memberikan bantuan beras kepada salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia pada masa awal. Nah, negara yang dibantu tersebut adalah, di sini pilihannya ada Palestina, Suriah, Malaysia, Mesir, dan India. Jadi anak-anak semua, Indonesia pernah memberikan program bantuan yang namanya India Rice kepada negara India, karena Indonesia saat awal-awal kemerdekaan itu surplus 500 kilogram ya, 500 ton beras ya, sehingga nanti kelebihan ini diberikan kepada India, dan sebagai gantinya kita mendapatkan bantuan pakaian dan obat-obatan dari negara tersebut. Nah, ini jadi ada saling membantu ya, karena memang awalnya juga sudah ada kerjasama yang baik antara Indonesia dengan India. Nah, nomor 5, salah satu negara di benua Afrika Afrika bagian utara yang dekat dengan Saudi Arabia. Nah, ini ya yang mengakui kemerdekaan RI pada awal-awal Indonesia merdeka siapa? Gitu kan. Nah, di sini berarti jawabannya siapa? Benua Afrika bagian utara yang dekat dengan Saudi. Nah, itu adalah siapa? Mesir ya. Oke, sudah jelas ya rekan-rekan semua, karena memang posisinya ada di Afrika bagian utara dan dia sebelahan dengan Saudi Arabia. Nomor 5 adalah yang A. Nah, nomor 6 ya, sahabat Indonesia yang berada di bagian selatan Republik Indonesia dan sangat mendukung kemerdekaan Indonesia adalah di bagian selatan. Tadi sudah kita jelaskan bersama bahwa partai buruh antara kedua negara saling mendukung ya, karena memang masalah perburuhan dan masalah pekerja gitu ya. Dan di bagian selatan dan sampai saat ini hubungannya masih sangat baik. Nah, dia adalah Australia gitu ya. Nomor 6 yang C. Nomor 7 sampai dengan nomor 7 ya, sampai dengan tahun 1947 RI telah mendapatkan pengakuan kedaulatan secara de jure dari beberapa negara. Nah, ini ya, artinya di sini sudah jelas pengakuan itu ada de facto dan pengakuan itu ada yang de jure. De facto itu pengakuan ya berdasarkan kenyataannya
Ya, kalau de jure itu pengakuan berdasarkan hukum internasional. Artinya memang negara Indonesia sudah diakui secara hukum internasional maupun secara fakta atau memang keberadaannya atau kenyataannya. Nah, di sini berarti pengakuan kedaulatan sudah jelas dari beberapa negara, kecuali adalah negara yang masih bertekad mau mempertahankan kita sebagai bangsa jajahan mereka. Siapa dia? Adalah Belanda. Ya, berarti pengecualiannya adalah Belanda, gitu ya. Rekan-rekan semua. Terus nomor 8, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 itu terutama sekali dilakukan lewat kantor berita apa? Gitu ya. Kantor berita apa? Nah, di sini pilihan D-nya harusnya L-nya ada ya. Patiar terlupa, terlewat. Oke. Kantor berita Domei antara RRI Suara Asia. Nah, jadi yang pas adalah lewat kantor berita Domei, karena memang saat itu baru hanya Domei saja kantor berita yang ada di Indonesia, dan memang mereka itu juga punya Jepang, sehingga nanti disabotase sama orang Indonesia, kemudian nanti digunakan untuk penyebaran berita-berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Nomor 8 itu adalah yang A, Domei. Oke ya. Nah, nomor 9, di sini juga peran pemuda sangat luar biasa ya untuk pelaksanaan proklamasi. Nah, salah satu tokoh pemuda yang berperan penting pada pelaksanaan proklamasi adalah siapa dia? Gitu kan ya. Soekarno sudah jelas bukan, karena beliau golongan tua. Ada Pak Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta juga golongan tua. Pak Ahmad Subarjo juga. Ya, di sini Bu Fatmawati di pilihan E juga beliau adalah masuk golongan tua juga, yang sudah senior. Nah, maka dari itu jawabannya adalah D, Soekarni ya, sebagai golongan muda ya, salah satu golongan muda saat itu. Nah, nomor 9 jawabannya Depok. Oke, nomor 10 pembacaan teks proklamasi sudah jelas. Ini dilakukan oleh calon proklamator kita saat itu ya, Insinyur Soekarno, didampingi oleh Pak Dr. Andus Muhammad Hatta ya. Dan kalau Otto Iskandar Dinata siapa nih? Otto Iskandar Dinata adalah orang yang kemudian terkenal gara-gara mengusulkan pengangkatan Presiden Soekarno dan Hatta dilakukan secara aklamasi, alias dilakukan secara penunjukan langsung. Nah, seperti itu ya. Ini tentang Otto Iskandar Dinata, gitu ya. Kalau Muhammad Yamin dan Supomo adalah orang-orang yang mengajukan rancangan dasar negara pada sidang BPUPKI masa-masa sebelumnya di tahun 1945 juga. Nomor 11, unsur negara yang bersifat konstitutif. Nah, konstitutif. Jadi tadi konstitutif ada 3, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat, ya, terus ada wilayah. Nah, berarti di sini sudah jelas jawabannya. Rekan-rekan bisa jawab nomor 11 yang mana? Itu ya, boleh nanti kalau bingung boleh buka buku paketnya atau bisa cari di Google. Nah, nomor 12. Pada awal kemerdekaan, unsur yang belum sepenuhnya ada pada NKRI yang baru berdiri itu adalah pengakuan negara lain. Nah, tadi pengakuan negara lain itu merupakan unsur apa? Nah, itu ya nanti tolong dijawab ya. Oke, nomor 13, unsur ya deklaratif pada akhirnya sangat diperlukan oleh sebuah negara karena unsur deklaratif. Jadi intinya adalah balik lagi, unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara atau bangsa lain. Nah, maka dari itu sangat diperlukan oleh sebuah negara karena memang ya memudahkan pengakuan dia diakui oleh negara lain biar eksis di kancah internasional ya, adik-adik semua. Itu ya, berarti nomor 13 jawabannya adalah yang C, memudahkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Oke, nomor 13 ya, gitu. Nomor 14, unsur konstitutif berupa adanya penduduk merupakan hal mutlak keberadaan apa? Gitu kan ya, teman-teman semua. Ya, jadi ini sebenarnya gampang ya, penduduk sama dengan apa. Nah, gitu ya. Nah, ini nomor 14. Nomor 15 ini sudah mulai memasuki bab 2 ya, walaupun soalnya Patiar acak ya, tidak selalu urutan bab 1 dulu lalu bab 2, enggak ya. Nomor 15, teknologi informasi pada masa sekarang adalah, ini mintanya kecuali, udah jelas ya, sudah jelas jawabannya.
Nah, untuk nomor 16, teknologi yang memudahkan orang untuk berpindah tempat dalam waktu tertentu. Ini juga sudah tahu jawabannya apa ya. Oke, kan gitu ya. Lalu nomor 17, BUMN yang mengelola transportasi penerbangan di Indonesia. Di sini sudah jelas jawabannya ya. Bahkan untuk pengecohnya ini ada British Airways, Air France sama Air Canada. Tentu teman-teman sudah tahu ya. Berikutnya nomor 18, mengelola pelayaran di Indonesia itu dilayani oleh BUMN. Nah, kalau pelayaran di sini PT Pelayaran Nasional Indonesia, itu disingkat apa? Coba nanti kalian jawab ya. Soal-soal ini sudah Patir masukkan ke e-learning, tolong ntar dijawab, dimasukkan lagi ke dalam e-learning hasilnya ya, untuk nambah tugas-tugas kamu yang mungkin masih bolong-bolong nih ya. Terus nomor berikutnya nomor 19 ya. Nah, ini juga bagian dari teknologi, sistem bus rapid transit bersistem jalur terpisah yang ada di Jakarta. Nah, ini salah satu tulang punggung transportasi ibu kota nih dalam sejarah kekinian. Merupakan sistem busway terpanjang di dunia. Nah, ini keren banget dan namanya kalian pasti sudah tahu ya. Namanya pasti sudah tahu, yang memang sudah beroperasi tapi nggak terlalu niat, ini adalah bus Depok Go Lancar. Nah, ini busnya jarang-jarang banget, padahal sudah diresmikan, tapi sepertinya sih peminatnya sangat sedikit ya, jadi memang kurang sekali gitu. Nah, nomor 19 sudah, nomor 20 ya, nomor 20 terakhir. Oke, arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia apa sih gitu kan. Jadi intinya adalah proklamasi itu berlakunya hukum nasional dan sudah mulai kita tinggalkan yang namanya hukum kolonial, karena itu sudah tidak lagi layak bagi bangsa Indonesia. Nah, demikianlah anak-anak semua 20 nomor untuk latihan soal pra PAS kita. Harus rajin baca-baca buku juga, ulang-ulang kembali materi dan video yang pernah Patir share kepada anak-anak semua ya. Tentu tetap semangat dan nanti jangan lupa kumpulkan tugas ini di e-learning jawabannya ya, sehingga nanti kalian bisa simpan file ini ya, dipelajari menjelang sampai nanti ke ujian semesternya ya. Terima kasih, itu saja untuk kesempatan kali ini ya. Mohon maaf tidak bisa menemani di kelas ya Patirnya. Kita ketemu di pertemuan yang lain, baik di sejarah wajib, minat maupun di sosiologi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.